Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami Napesu Gulung yang ada di gereja ini, dan juga yang mengikuti secara live streaming. Kita mulai kebaktian kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 11 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami.
Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini terambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan, kesaksian, dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripadaku, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini, terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 9. Kita membacanya secara responsoria. Matius 21 ayat 1 sampai 9. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka.
Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Palmarum 10 April 2022. Topik Minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 01 Jadwal Pertanggihan Jumat Agung dan Paskah 2022. Ibadah Jumat Agung dilanjutkan dengan perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 di ibadah sekolah minggu pukul 6 online, ibadah umum bahasa Indonesia pukul 6 pagi, pukul 10 bahasa Batak, pukul 18 bahasa Indonesia. Marulau Nahohom, Jumat 15 April pukul 14.00 WIB. Paskah pertama Minggu 17 April 2022. Ibadah Paskah subuh atau buah-buah ijuk anak sekolah minggu masuk pukul 04 WIB dalam bahasa Indonesia. Ibadah minggu umum pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Paskah kedua pada hari Senin 18 April 2022 pukul 19 WIB bahasa Batak. 02 Ibadah khusus. Pertama, ibadah khusus diadakan pada hari ini Minggu 17 April 2022 di ibadah pukul 18 WIB. Kami ralat pada minggu depan 17 April 2022 ibadah pukul 18 adalah ibadah khusus. B. Sermon untuk pelayan ibadah khusus pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 19 WIB di ruang gereja. Dimohon kehadiran semua pelayan ibadah khusus. 03 Kelas CD periode 2021-2022. Sehubungan dengan ibadah Pasion dan Jumat Agung, maka pertemuan kelas CD akan dimulai pada hari Jumat dan Sabtu, yaitu tanggal 22 dan 23 April 2022 pukul 16.00 WIB. 04 Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Minggu 26 Juni 2022. Setelah warta jemaat kita akan mendengar sosialisasi dari panitia Pesta Gotilon. 05 Dewan-Dewan, 051 Dewan Koinonia, 0511 Seksi Paropuan. A. Sermon Inahana akan diadakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 10 WIB bertempat di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua Inahana warta ini sekaligus sebagai undangan. B. Tahun 2022 perayaan Paskah dan Parheheon Paropuan mengangkat tema tak terpisahkan dari kasih Allah, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Subtema Kebangkitan Kristus membawa pembaharuan bagi seluruh paropuan HKBP Pasar Minggu menuju satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan demikian, seluruh paropuan yang ada di HKBP Pasar Minggu dapat bersatu padu untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Rencana kegiatan Paskah dan perayaan Parheheon Paropuan maupun rangkaian acara adalah demikian. 1. Pembagian telur Paskah dan roti dan air mineral pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pada ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah sore bertempat di pintu keluar gereja. 2. Seminar pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 12 setelah ibadah siang bertempat di HKBP Pasar Minggu dengan pembicara Amang Saud Sitopul MSI, Etos Master dan Motivasi Nasional.
0512 seksi sekolah minggu. Jadwal Jum sekolah minggu selama bulan April 2022 dan kegiatan-kegiatan dalam rangka Jumat Agung dan Paskah dapat dibaca di warta yang ada pada kita. 06 Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu pada hari ini tanggal 10 April 2022 sampai dengan 16 April 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan yang bagi yang berulang tahun adalah, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu. Ulangan 5 ayat 33. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Untuk panitia Gotilon kami persilahkan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Pendeta Sobok Simanjuntak STH MM. Yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu. Yang kami hormati Amang dan Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu. Yang kami kasihi anak-anak kami sekolah minggu, remaja, dan Aposo Bulung yang hadir pada saat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah secara online di rumah. Puji Tuhan kepada Yesus Kristus, atas kasih dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi untuk tetap beribadah saat ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, dan seluruh jemaat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami seluruh panitia untuk membantu dalam pelaksanaan Pesta Gotilon tahun 2022. Adapun Pesta Gotilon tahun 2022 ini mengusung tema mengucap syukurlah dalam segala hal, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Dan subtema Pesta Gotilon tahun 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya di tengah pandemi saat ini. Sebagaimana kita ketahui, makna Pesta Gotilon adalah pesta panen, di mana persembahan atau silua yang kita berikan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat, rezeki, dan kasih yang berlimpah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Allah sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Adapun dalam Pesta Gotilon tahun ini ada beberapa rangkaian yang akan kita laksanakan, dan kita sudah mulai dari 13 Maret 2022, yaitu 1. Pengumpulan amplop ucapan syukur seperti yang ada di depan Amang dan Inang saat ini. Itu akan kita kumpulkan setiap ibadah dan diserahkan ke depan setelah selesai ibadah. 2. Silua wilayah, silua kategorial punguan-punguan yang ada di gereja maupun di luar gereja. 3. Lelang yang disiapkan panitia berupa makanan, buah, tas kerja wanita, songket, sarimbit, batik Batak, pin mas, lukisan, dan lain-lain. Dan untuk harganya dapat ditanyakan kepada sintua masing-masing
atau panitia yang ada di depan gereja. 4. Kupon berhadiah yang sudah didistribusikan ke seluruh Sintua wilayah, dari wilayah 1 sampai wilayah 17. Kita dapat memperoleh atau membeli pada Sintua masing-masing, atau bisa kita peroleh di meja panitia di depan gereja dengan harga per lembar 25.000. Persembahan ke depan pada perayaan Pesta Gotilon. Adapun perayaan puncak Pesta Gotilon akan diselenggarakan hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 dengan pelayanan ibadah Minggu hanya 1 kali. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan acara pesta seperti makan bersama, lelang barang, penyerahan barang, tortor, dan lain-lain. Kami, panitia Pesta Gotilon, ingin mengundang dan melibatkan remaja, Naposo Bulung, keluarga muda untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi di Pesta Gotilon 2022 ini. Dalam tahun kesehatian ini, marilah kita semua dalam sehati sepikir dalam melakukan pelayanan di Pesta Gotilon 2022 ini. Dengan demikian, marilah kita Amang dan Inang berlomba-lomba memberikan silua yang terbaik dengan penuh sukacita tanpa bersungut-sungut. Demikian penyampaian dari kami, kiranya kita selalu bersama-sama dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan untuk bisa mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan sampai pelaksanaan Gotilon pada Minggu tanggal 26 Juni 2022. Horas, salam kami dari Panitia Pesta Gotilon 2022. Kepada seksi Paropuan untuk memberikan sosialisasi, kami persilakan. Shalom, yang kami hormati Amang Pendeta S. Simajuntak STH MM, yang kami hormati Amang Inang Parhalado semuanya, yang kami kasihi Amang dan Inang yang hadir pada saat ibadah pada pagi hari ini, dan yang kami sayangi anak-anak kami Naposo dan sekolah minggu yang hadir pada saat ini. Pertama-tama kita mengucap puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, karena kasih dan karunia berkat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Dan begitu juga yang mengikuti live streaming dari rumah masing-masing, kami juga mengucapkan mengucapkan terima kasih kepada Amang dan semua yang mengikuti ibadah online live streaming dari rumah. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Nyonya Tambun Lindawati Borogurning, mewakili dari Panitia Pasca Parheheon Paropuan 2022. Adapun tema dari Parheheon Seksi Paropuan 2022 adalah tak terpisahkan kasih Allah, yang diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Dan subtemanya adalah kebangkitan Kristus membawa pembaharuan bagi seluruh paropuan HKBP Pasar Minggu menuju satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Pada acara Paskah yang diadakan, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, tetapi karena situasi masih pandemi ini, kami tidak melakukan banyak kegiatan seperti tahun-tahun Parheheon Seksi Paropuan yang lalu. Adapun kegiatan yang kami lakukan, ada beberapa kegiatan. Satu, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, kami akan membagikan snack berupa telur Paskah
roti dan aqua, dan kita akan membagikannya di ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah sore di pintu gereja HKBP. Pada hari 17 April juga, pada hari Minggu itu juga, setelah selesai ibadah pukul 12 WIB, kita akan mengadakan seminar paropuan bertempat di gedung gereja. Sebelum acara seminar, selesai ibadah jam 12, kita akan makan bersama di ruang serbaguna di bawah. Dan sesudah selesai acara makan bersama, kita naik ke ruang ibadah gereja Amang Inang untuk mengikuti seminar yang akan dilakukan. Seminarnya dengan topik membangun motivasi kesehatan dalam pelayanan paropuan HKB Pasar Minggu. Sebagai pembicaranya adalah Mr. Spirit Saud Sitompul, MSI CEM. Pada hari Minggu tanggal 17 juga, dengan sampai bulan Juni 2022, seksi paropuan akan melaksanakan pengumpulan gerakan 5.000. Dalam hal ini tentu boleh memberikan lebih dari 5.000, tujuannya untuk membantu dana pensiun HKBP. Dari ini akan disumbangkan, dikumpulkan dulu di rekening bendahara seksi paropuan, setelah itu disetor ke rekening Persekutuan Perempuan Distrik PPD. Kemudian akan diteruskan ke kantor pusat HKBP PA Raja di Tarutung, dan kami nanti akan membacakannya surat dari distrik. Demikian rangkaian kegiatan Pasca Parheheon Paropuan di Huria yang akan kita lakukan tanggal 17. Besar harapan kami semua paropuan yang ada di HKBP Pasar Minggu dapat hadir dengan penuh sukacita dengan menghadiri seminar yang akan dibawakan Amang Pendeta Saud Sitompul sebagai motivasi paropuan HKBP dalam kesehatan dalam pelayanan. Kiranya Amang Inang kita datanglah pada hari Minggu untuk menghadiri seminar yang akan dilakukan. Semua pelayanan yang kami lakukan kiranya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Atas perhatian kita semua kami mengucapkan terima kasih. Kami akan membacakan surat dari distrik Jakarta 5 April 2022 nomor 113 D8 DKI _4 _2022 lampiran perihal pengumpulan gerakan 5.000 oleh perempuan HKBP. Kepada yang terhormat Pendeta Resort, pimpinan jemaat diperuntukkan seksi paropuan Huria di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Raja Gereja. Merujuk kepada surat Eporus HKBP nomor 1872-9-9/2021 perihal gerakan 5.000 oleh perempuan HKBP. Dengan ini kami beritahukan kepada seksi paropuan Huria untuk mengadakan gerakan 5.000 sekali saja oleh setiap perempuan HKBP, tetapi karena diperpanjang sampai bulan Juni 2022. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, kami sangat mengharapkan dukungan seluruh pendeta resort, pimpinan jemaat agar setiap perempuan HKBP bersehati mendukung pengumpulan gerakan 5.000 tersebut. Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih, teriring salam dan doa. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Prases, Pendeta Bernard Manik MTH, tembusan Eporus HKBP, 2 kepada Departemen Koinonia HKBP, ketiga Ketua Konferensi Paropuan HKBP, 4 Bendahara Umum HKBP, 5 Ketua PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, 6 Pertinggal. Demikianlah Amang Inang, terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.
Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 217 ayat 1 dan selanjutnya. Yang
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Palmarum, minggu yang terakhir sebelum kita masuk kepada hari yang sangat istimewa, yaitu peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Di hari Jumat minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Palmarum ini dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Marilah kita mengikutinya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini, minggu yang menghantarkan kita, minggu yang menggugah kita akan penyertaan Tuhan, atas belas kasihan Tuhan, dan bagaimana kita manusia ini melihat dan menyambut Tuhan itu sebagai juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Adalah patut Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita membaca, sejak saya bacakan Mazmur tadi, menggugah hati dan pikiran kita
bahwa memang tanpa kasih setia Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mampu untuk berkata apa-apa. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan itu adalah kesaksian bahwa Tuhan itu betul-betul adalah Tuhan yang mengasihi, mencintai umatnya. Itulah yang mendorong pemazmur mengangkat mazmur ini menjadi mazmur pujian yang sangat luar biasa. Pujian dalam berbentuk doa, ungkapan syukur karena kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam khotbah kita minggu ini merupakan kesaksian-kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang menyelamatkan orang, yang selalu berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Kesaksian setiap orang akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya, yang selalu menolong hidupnya di dalam perjalanan kehidupannya. Dia berkata, dia wali ayat 19 tadi, bukakanlah pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Keinginan untuk bersaksi, keinginan untuk menyaksikan karya dan perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bolehkah kamu hitung? Bolehkah kita hitung besarnya dan banyaknya perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Bolehkah kamu catat Amanginang? Kalau disuruh sekarang ibarat ujian kita ini, seperti ujian-ujian kita di sekolah dulu. Sejenis disuruh sekarang uraikan dan catatlah dulu perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Saya yakin kita akan bingung sendiri. Kita akan bingung. Kita akan memulai menulis dari mana? Kita akan bingung dari mana kita akan memulai. Kalau disebut, coba tuliskan, uraikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Saya yakin kita akan bingung. Dari mana kita akan memulainya? Kenapa bingung? Karena tidak terhitung. Coba dari mana mau kau mulai? Dari mana? So pasti mungkin ada yang memulai, Tuhan selalu menyertai saya sehingga saya sehat. Tuhan memberikan ini, Tuhan memberikan, Tuhan ini. So pasti kita akan bingung Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa? Perbuatan Tuhan tidak akan pernah bisa terhitung kita dalam kehidupan kita. Ungkapan perasaan seperti itulah, kesaksian iman seperti itulah yang hadir dalam pemazmur ini. Bukakanlah pintu gerbang kebenaran bagiku, aku akan hendak masuk kepada rumahmu. Uka madiau bahal nipitu hati korani neng bongot au tu bagasmu.
Itu makanya kalau orang naik ke bait suci, datang beribadah ke bait Allah, adalah mau bersaksi, mau menyaksikan segala perbuatan dan pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat. Mazmur ini bukan hanya dahulu dinyanyikan menjadi nyanyian bagi umat Israel, sampai kini juga bagi kaum Yahudi ini selalu diperingati, mengingat kebesaran karya Tuhan dalam hidup mereka. Dalam perayaan-perayaan Paskah Yahudi ini selalu mereka nyanyikan. Mazmur ini adalah menjadi nyanyian, semacam nyanyian nasional bagi umat Yahudi, mengingat perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan campur tangan ketika mereka di dalam perbudak di dalam kerajaan Firaun di Mesir. Mengingat perayaan-perayaan yang cukup luar biasa, bagaimana karya Tuhan memberikan mereka segala nafkah kehidupan di dalam perjalanan kehidupan mereka di padang gurun berpuluh tahun, yaitu yang disebut dengan perayaan Pondok Daun. Dan itulah yang kita adopsi dalam gereja kita saat ini menjadi pesta Gotilon, yaitu pesta pengucapan syukur atas semua berkat Tuhan yang memberikan nafkah kehidupan bagi kita. Sama seperti umat Israel menyaksikan kebesaran perbuatan Tuhan dalam kehidupan jasmani mereka. Bagaimana ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan memberikan manna. Bagaimana ketika mereka kekurangan dan mengeluh, Tuhan selalu mencukupkan mereka, bahkan berlebih-lebihan seperti telur puyuh dan lain-lain sebagainya. Sekarang nyanyian ini diadopsi di Minggu Palmarum. Minggu menghantar kita kepada Jumat Agung. Jika ini diambil sekarang menjadi khotbah bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama mau diingatkan kepada kita, jika semangat Israel itu mengingat kebesaran akan kekuasaan Tuhan yang telah menyertai dan menyelamatkan mereka, ini sekarang dipakai menjadi nyanyian syukur bagi kita ketika kita mau memasuki Minggu Palmarum, mengingat hikayat Tuhan Yesus Kristus memasuki yang terakhir sekali dia menginjakkan kakinya di bait suci di Yerusalem. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Jika dahulu umat Yahudi luar biasa menyaksikan dan bersyukur atas keselamatan itu. Dan tentu umat Yerusalem yang dimasuki mereka pada saat itu, yang telah diduduki oleh orang-orang yang tidak penduduk asli pada saat itu di situ, yang telah dijajah oleh bangsa-bangsa lain pada saat itu. Tentu ketika mereka bersyukur mau masuk di situ, tentu menginginkan keselamatan yang lebih besar lagi. Tentu mereka menginginkan bagaimana mereka juga untuk semakin merdeka di dalam Tuhan dari orang-orang yang telah menduduki tanah mereka Yerusalem itu pada saat itu. Karena pada saat itu kerajaan Romawi telah berkecimpung menguasai daerah Yerusalem. Sekarang kita diundang meratapi peristiwa itu. Ketika saat penduduk Yerusalem sangat menantikan yang disebut dengan Raja Mesias. Mesias artinya juru selamat. Mereka menyambut Tuhan itu dengan sangat luar biasa dalam Matius 21 tadi.
dalam menanti kedatangan Sang Mesias itu, sikap dan perbuatan mereka sangat luar biasa. Tidak ada ubahnya seperti orang Israel dulu memasuki Yerusalem itu, yang sangat luar biasa. Mau bersyukur dan memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang ketika di zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka semakin memaknai itu akan kedatangan Mesias yang sungguh luar biasa di tengah kehidupan mereka. Mereka mengambil daun-daun palma. Ba akam noksan Yerusalem maboto sungguh dia daun palma teh. Ido edang bui nakpe di batu dosor dia Batak mare-mare. Abang boy pasti honokwi. Ya karena berbeda-beda. Ya. Jadi menurut belajar teologi kami itu kan kitab-kitab gulungan itu disebut dengan tempat penulisan kitab-kitab itu kan papirus namanya. Ya. Tiki belajar riba. Ai songo bayu don ninna. Ima dianyam di sima tulisin nah pedung lau zolma mamerengas lina dak songo bayon. Jadi daun palma ini saya tidak bisa pastikan entah bagaimana bentuknya dan warnanya. Tapi di alak Batak mungkin songo nima penerjemahon si PH Johansen di Bibel tei dohot Sinomensen di Padanai Baru mare-mare mak di benda sida daun keserupaan. Tetapi terlepas itu mau apa, bentuk apa. Tapi sikap mereka mengambil daun-daun palma itu menjadi jalan untuk Tuhan Yesus itu. Bahkan ada yang membuka bajunya diletakkan di jalan itu menyambut Mesias itu. Tentu di awalnya itu adalah soal kesaksian iman, mendengar berita bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh telah melakukan perbuatan ajaib. Dia adalah Mesias yang mampu melepaskan mereka, yang mampu melepaskan mereka dari berbagai persoalan hidup. Begitu semangat mereka menyiapkan jalan Tuhan. Tapi aneh, mungkin juga mereka heran karena Yesus pada saat itu naik di atas apa tadi? Naik di atas keledai ya, betina. Haluri. Boleh tak nah haluri ini. Terjemahan Alkitab keledai betina. Yang didok keledai jantan. Mungkin kalau disebut keledai jantan kuat, masih ada kekuatan. Ini bukan kuda, malah keledai, sudah keledai betina pula. Wong bisa. Mungkin mereka bisa heran, loh. Raja Mesias kok naik ini? Bisa saja ada mempertahankan. Karena biasanya sang raja yang kuat dan perkasa itu pasti menaiki apa? Kuda. Kuda itu lambang gagah, lambang perang, lambang kekuatan. Tapi Yesus disambut di Yerusalem itu. Mereka yang banyak menyaksikan, loh, Mesias. Walau tidak ada warna-warni kekecewaan di situ, nanti akan terlihat siapa mereka yang sebenarnya. Bapak Ibu, saudara-saudara,
Kita katakan tadi dari awal khotbah ini, setiap orang mau masuk ke dalam pelataran rumah Allah adalah mau menyaksikan kebesaran dan perbuatan Tuhan yang kasih setianya tidak akan pernah berakhir. Jika itu menjadi kesaksian umat Israel, dan ketika mereka menanti Mesias yang seutuhnya, mereka menyambutnya dengan sangat luar biasa. Hal yang pertama mau kita katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita selalu menyambut dan bersaksi kepada Tuhan itu dalam hidup kita ini. Yang kedua, apa yang hendak kau perbuat kepada Tuhan yang telah menyelamatkanmu. Jika mereka bergegas melakukan secara gerak-gerplek, membuat apa yang bisa, bahkan membuka bajunya, mungkin sangat mahal, tapi dia rela meletakkan itu di atas tanah dan bebatuan, tidak takut koyak dan tidak takut kotor. Lalu apa yang hendak kau buat kepada Tuhanmu yang maha besar itu? Mungkinkah hatimu yang selalu kau sucikan? Mungkinkah pikiranmu yang selalu memberikan pikiran yang terbaik? Mungkinkah sikapmu harus sikap selalu yang berkenan kepada Tuhan sebagai pengganti daun palma dari hidupmu kepada Tuhanmu? Mungkinkah persembahanmu yang selalu terbuka bagi Tuhan sebagai ungkapan syukurmu seperti pemazmur itu ketika dia mau masuk ke pelataran rumah Bapaknya? Apa yang hendak engkau perbuat terhadap Tuhanmu? Kedua, boleh salah kadang-kadang kita yang bertuhan ini. Jangan pandang Tuhan itu, jangan kau percaya kepada Tuhan itu hanya karena oleh kebutuhanmu. Muluhitan yan terus mauluan ni Tuhani na dirohat tau. Idu katehe, idu tahe. Terus manyan tadok diului. Maunya semua apa yang kita inginkan Tuhan restui. Maunya apa yang selalu kita pikirkan, kita menginginkan Tuhan merestui. Segala-galanya yang kita inginkan dalam hidup ini, kita menginginkan Tuhan menjadikannya dalam kehidupan kita. Wah, kalau seperti itu gawat dong. Nanti engkau benci dengan saya, Tuhan matikanlah si subuk itu. Jadi pula dimatikan Tuhan. Engkau nanti punya musuh. Lo mamati Tuhan nimmu, langsung dipamati Tuhan nih. Kalau semua Tuhan respon apa yang engkau inginkan, apa yang engkau pikirkan, itu bukan Tuhan namanya. Saya mengajak berpikir secara filsafat saat ini. Kalau itu selalu diiyakan Tuhan, berarti itu bukan Tuhan. Karena apa? Gabe horo mengatur Tuhan nih. Bah, ay moloboy do hita mengatur Tuhan nih. Gabe hita ro musea. Gabe hita ro Tuhan dan gimana? Itu ya dari orang-orang ilmu filsafat bahaya ini. Kalau dia selalu mengiyakan apa yang engkau katakan dan engkau pikirkan, engkaulah yang menjadi Tuhan, bukan dia. Makanya ketika Yesus mengajari kita berdoa, apa yang Yesus katakan kepada kita?
Sai sauk ma lomoni roham. Songon nadi benua gijang. Jadi ketika manusia bisa memerintah Tuhan, bahaya. Jadi jangan pandang Tuhan itu dari sudut kebutuhan jasmanimu. Jangan pandang Tuhan itu dari sudut kebutuhanmu. Tanpa engkau katakan kebutuhanmu tahu Tuhan kok. Hati kita ini yang penting tulus di hadapan Tuhan. Makanya kalau berdoa juga Yesus mengatakan, "Unang pagudak kutang yang mo, sono unang martangnya ko songon namar neno nina." Tuhan mengatakan itu. Tuhan melihat kita. Jangan lihat Yesus dari sudut pandang kebutuhan jasmanimu. Jika itu kehadiranmu, jika itu hidupmu, yakin Tuhan tidak menginginkan itu. Lihat orang-orang di Yerusalem yang terjajah pemerintahan Romawi itu. Nak kecewa hitan non namar Tuhanon. Biar jangan kecewa kita manginang. Nah waduh Tuhan, kenapa engkau kau restui begini? Kenapa engkau membuat begini? Kenapa engkau harus tidak mengiyakan permohonanku Tuhan? Unang kecewa ho. Ketika mereka di ruang lingkup jajahan Romawi itu, benar semangat mereka sangat luar biasa menyambut yang disebut raja. Tentu pandangan mereka adalah kalau dia adalah raja yang betul-betul raja, tentu dia adalah menjadi pahlawan perang yang bisa mengalahkan tentara Romawi saat itu, yang menjajah mereka pada saat itu. Wow, salah. Dan dia setelah sampai di Yerusalem tidak apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dia masuk ke bait Allah. Lalu dia marah-marah. Lalu dia mengusir orang-orang pekerja yang tidak baik di bait suci. Lihat nanti Matius 21 lanjutan tadi. Dia mengusir mereka dari sana. Orang rumah Tuhan dijadikan menjadi rumah pribadi. Rumah Tuhan menjadi seperti onan pajak. Rumah Tuhan dijadikan menjadi money changer dan lain-lain sebagainya. Dia tidak menanyakan di mana singgasana peperangan Romawi saat itu. Dia tidak, justru dia masuk ke rumah, ke bait Allah. Dan orang-orang buta datang kepada dia, orang-orang yang sakit datang kepada dia. Di balik apa yang mereka pikirkan itulah kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. So pasti kekecewaan bisa terjadi. Itu makanya saya bilang, Bapak Ibu Saudara-saudara, boleh nanti kita kecewa. Kalau hanya yang engkau inginkan itu harus terjadi dalam hidupmu sesuai dengan keinginanmu, dijadikan oleh Tuhan. Boleh kecewa. Boleh kecewa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus itu yang hadir di dunia ini bukan untuk memenuhi keinginan-keinginanmu saja, tetapi Dia mau menyelamatkan rohmu. Dia mau menyelamatkan rohmu. Ibana naik padua hotodim dong. Ibana naik padua hokosiat dosam do. Unak tuhamatean sisa liling-liling ngaho. Asa para sabar hodingolu na pinaradeni Tuhani ido haroroni Tuhani. Kalau soal kehidupan jasmani kita ini, serahkan saja kepada Tuhan, biar Dia mengatur.
Sedangkan perkara surgawi Tuhan tuntaskan menjadi bagian kita, apalagi soal hidup ini. Oleh sebab itu yang terakhir, tuluslah bersaksi memuji Tuhan. Tuluslah di minggu-minggu pasion ini amanginang rodoham kahemar pasion nari Kamis Jumati dan rohamu rasudia teh manang nasoi foto hamudo ya mungkin live streaming gua hamu boleh so live streaming siap pasar minggu be mungkin siap live streaming nahasing hido alai dengan dotong adong fanatisme dengan ya bagus ada fanatisme roape ga rezeki koko haholonge itu fanatisme kan songo dia be huriaki ikon hu haholonge ikon itu tong unang masa songo non di sabta bu isodak tabu gabi soal tabu kan itu enggak enak dah enak on lawe enak bu bisa engkau bandingkan berapa enaknya hidupmu dipikirkan Tuhan rupanya tak songoni kalau kurang enak ya berikan sumbangsihmu biar enak dong kan itu jangan tinggalkan enak kok tuh orang gerijain kan ya jangan bilang seperti itu bersihkan kan begitu yang beriman ini amanginang enak wadah ya jangan katakan seperti itu perbuat jiunak soal tebuat tong ya kan dang tebu nih gerijain asa tebu apa emma tebu kan itu tong bukan soal enak ini kan itu jadi enggak dorong fanatisme nang tebu gerijain pasar minggu lebih enak di sana enak yang golam mengalului enak itulah yang kita sebut tadi soal kebutuhan jasmani kita bukan kebutuhan Tuhan jadi mulai do merpasyon tong merpasyon mahita live streaming kan sekarang kan di mobil juga bisa toh nah itu kebanggaan saya dengan pendamping remaja kita di mobil pun mereka mengajar kan itu ya kalau udah pas sermon kami di mobil pun pas jalan mereka bisa kami sermon jadi enggak dorong fanatisme passion adalah mengingat betapa besarnya kasih setia kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita ini unak pala songo parpesal menekaning tibuna kesaksiata satongani bahwa kasih setia Tuhan itu sangat luar biasa yang kita telah terima sampai saat ini. Lihat Bapak Ibu saudara-saudara, pandemik belum berakhir. Alaidang berakhir rupanya majah kita kan permajana dia ya ba ngetur karena lupa hita huida di kopi ti kan karena lupa nuang kan ya saya rana sorong be ya mudah-mudahan lah nggak ada lagi tapi yang mau saya katakan di situ adalah yakinkah kita itu bahwa itu hanya penyertaan dan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini harus yakin holanan li holong rohani itu hatta dui ayang go soal hamate anon soalani kopi pemate do hita ido bah soalani kopi pemate do murup pemate do darung ibere botohamu mati murum ido dah tiki mangap perong go ya botohamu mate tiki mangan bah hopung doliku siak kangen mate mangan langgo mangate manggarong saya manggarong ibana las mate mungkin sokot
lokok sudi kan sukot, dia meninggal. Tiki mangape mati do. Tapi harus kita yakini betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Di dalam Kristus itu telah kita terima. Jika kita merayakan Pasion Manginang, mengingat semua kasih Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita ini, tentu kita diundang semakin berbuat yang terindah dan yang terbaik. Tuhan mengampuni kita, Tuhan melayakkan kita, orang-orang yang sangat nakal dan pendosa ini, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Kasih Tuhan tetap menyertai kita. Tapi ingat, semua itu punya limit, punya waktu. Jika Tuhan memberikan kita hidup sampai saat ini, tentu Tuhan menantikan kita menjadi orang-orang yang mau berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Tetaplah selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Sambutlah Kristus Raja dan Tuhan itu dengan hatimu, pikiranmu, dan persembahanmu melalui hidupmu yang terindah dan terbaik kepada Tuhan. Selamat Minggu Palmarum. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kami. Pada Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum kami Tuhan merayakan hari kematian-Mu di Jumat Agung yang akan datang. Tuhan mengingatkan kami agar kami bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Tuhan menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus yang telah datang itu menjadi batu penjuru dalam kehidupan kami. Tuhan yang adalah Mesias dan Juru Selamat surgawi. Bukan Tuhan yang mau hanya menolong kami di dalam kebutuhan jasmani kami, tetapi Tuhan adalah pembebas dan pemerdekakan kami menjadi ahli waris surga dengan menyelamatkan kami, Juru Selamat dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala belas kasihan Tuhan, terlebih-lebih pengampunan dosa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami di dalam Kristus Yesus. Pada minggu-minggu Pasion ini, di Minggu Palmarum ini, Tuhan ingatkan kami agar kami menyambut Tuhan dengan ketulusan kami, tanpa didorong oleh sesuatu keinginan kehidupan kami semata, tetapi ketulusan kami memberikan dan menyambut Tuhan agar selalu Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini. Dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, pemudi, orang tua kami, para lansia gereja ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati yang kurang sehat. Kami yakin Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat yang menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Sembuhkan Tuhan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala persoalan dan pergumulan kami Tuhan satu persatu di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Penolong dan Juru Selamat. Kami yakin tanpa kami minta, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Lihat, tataplah
segala pergumulan kami satu persatu di tengah keluarga kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menjadi solusi jalan keluar di segala pergumulan kami. Bantu kami Tuhan dan selamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajak kami pada hari ini untuk senantiasa bersyukur dan selalu membuka hati dan pikiran kami menyambut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Kita serahkan persembahan kita, kita puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah.
Marilah kita berdua untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh